Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Baik, pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Dan sebelumnya, sebelum kita melaksanakan praktek coaching, yang pertama yaitu saya Uli Nikmah selaku pengamat, dan di sini ada Bu Nesha selaku coach, dan ada Bu Nur Komariati selaku coaching. Dan sebelum coaching kita mulai, ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan kepada coach, yaitu Bu Nesha, berdasarkan beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu saya akan mengamati alur tirta yang ada pada praktek coaching nanti. Alur tirta yaitu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada praktek coaching ini akan terlaksana. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coach apa yang akan dikembangkan yang sudah dimiliki oleh Bu Nesha selaku coach. Ya, baik, itu tadi rubrik yang akan saya gunakan untuk pengamatan kali ini. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu pada Bu Nesha, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nesha kembangkan? Insya Allah di sini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi tadi ya, Bu? Iya. Ya, dari kompetensi ketiganya tadi, kira-kira Ibu akan menuju atau kompetensi yang spesifik apa yang akan Anda kembangkan? Saya fokus lebih ke pendengar aktif. Baik. Jadi nanti saya mengharapkan kalau memberikan kesempatan pada Nur sebagai coach untuk bercerita dan mampu mendapatkan solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Kira-kira apa indikator pencapaian yang untuk kompetensi yang akan Ibu dapatkan nanti? Kompetensi yang saya harapkan indikatornya yaitu nanti Bu Nur bisa mempunyai rencana aksi dan strategi apa yang digunakan Bu Nur itu yang akan menjadi indikator saya. Ya, oke Bu Nesha, indikator Bu Nesha sudah saya catat, dan nanti semoga coach atau Bu Nur bisa mendapatkan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang disampaikan kepada Bu Nesha nanti. Untuk waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Nesha sebagai coach dan Bu Nur Komariati sebagai coaching. Ya, silakan untuk melaksanakan praktek coaching. Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Bu Nesha. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa ya Bu Nur. Iya. Bu Nur, kira-kira apa yang ingin kita bicarakan hari ini? Ini Bu Nesha yang saya mau bicarakan hari ini itu saya mau mendapatkan solusi dari Bu Nesha tentang permasalahan yang saya hadapi, yaitu anak-anak yang saya ajarkan di kelas itu kurang aktif, kurang bersemangat juga. Terus kalau pembelajaran itu nggak ada semangat. Oke. Jadi Mbak Nur, jadi Bu Nur mau membicarakan kesulitan yang Mbak Nur hadapi saat ini, anak-anak tidak aktif ya. Oke Mbak Nur. Dari percakapan hari ini, maksud saya tujuan apa yang kira-kira ingin kita dapatkan setelah kita bercakap-cakap nanti? Yang saya harapkan atau tujuan saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu. Pertama, mendapatkan solusi bagaimana pembelajaran dalam kelas itu nanti menjadi aktif, anak-anak bersemangat lagi, terusan kebutuhan anak-anak, kebutuhan belajar anak-anak itu terpenuhi. Oke, kalau kita bicara tentang kebutuhan, keaktifan anak tadi,
kira-kira menurut Bu Nur nih, seperti apa yang Bu Nur bayangkan anak-anak yang aktif itu seperti apa? Yang saya bayangkan Ya. bagi saya, anak-anak itu waktu pembelajaran saat diberi pertanyaan itu bisa menjawab. Kemudian waktu bekerja kelompok, belajar kelompok itu mereka juga aktif dalam satu kelompok, bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian di saat diberi soal LKPD pada siswa itu mereka bisa menjawab seperti itu. Tadi anak-anak bisa menjawab, kemudian anak-anak berkolaborasi, mengerjakan LKPD dengan baik. Itu tadi semua yang Bu Nur harapkan ya. Mbak Nur bayangkan anak-anak aktif itu seperti itu. Jika kita melihat anak-anak sedang berada di level 10, sekarang ini anak-anak Mbak Nur kelas 6, kira-kira itu ada di tingkat level berapa? Kalau saya lihat untuk saat ini itu anak-anak itu berada pada level 6. Level 6. Oh iya. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu berada di level 6? Yang saya lihat Ya. anak-anak berada pada level 6 ini itu ternyata kekurangan buku bacaan atau buku pegangan siswa, buku paket. Jadi anak-anak itu cuma mempunyai buku LKS atau buku pegangan anak yang materinya cuma sedikit, kurang bacaan yang banyak seperti itu. Jadi anak-anak itu mungkin jadi kurang aktifnya, kurang semangat, terus dan kebutuhan belajarnya itu belum terpenuhi di bagian buku. Tadi itu ya, berarti anak-anak kekurangan buku bacaan, mereka hanya punya LKS. Jadi mereka itu kurang aktif. Kira-kira apa yang bisa Mbak Nur lakukan agar anak-anak itu bisa mencapai level yang Mbak Nur inginkan? Kira-kira level berapa yang Mbak Nur inginkan? Level yang saya inginkan itu ya berada di level 9-10 9 sampai 10. Dan yang sudah saya upayakan itu seperti ini. Saya sudah berusaha ya, sudah tak kasih itu buku bacaan tapi berupa soft copy. Tapi itu saya kirim lewat WA group di kelas ya. Tapi ternyata di WA group itu ternyata anak-anak itu nggak bisa belajar penuh dengan soft copy buku itu tadi. Karena apa? Karena ternyata anak-anak itu tidak pegang HP sendiri, tapi HP-nya orang tua. Jadi kadang kan orang tua dibawa kerja sendiri, jadi tidak bisa belajar penuh dengan bacaan itu. Yang kemudian yang saya harapkan itu ya punya buku hard copy ya, berupa buku cetakan buku bacaan anak. Ya, tadi Mbak Nur menyampaikan kalau anak-anak tidak semua anak bisa mendapatkan buku bacaannya karena hanya lewat grup tadi yang HP-nya dibawa oleh orang tua. Jadi Mbak Nur berharap akan ada buku hard copy gitu ya. Hard copy, oke. Kemudian kira-kira apa hambatan dan gangguan kira-kira yang membuat Mbak Nur kesulitan dalam mendapatkan hard copy tadi? Hambatan atau kesulitan saya itu untuk mendapatkan hard copy itu karena ya sekolah belum bisa memenuhi yang up to date ya, yang buku yang sekarang. Kemudian kalau membeli sendiri juga belum bisa, kesulitan juga karena biaya cukup mahal. Kalau anak-anak disuruh beli sendiri itu nanti nggak sama dalam satu kelas, seandainya iuran juga agak berat ya dia karena itu mungkin ya itu yang hambatan saya. Oke, hambatannya berarti dari ekonomi ya. Jadi kalau anak-anak membeli sendiri itu pasti nanti keberatan, orang tua juga keberatan. Sekarang apa rencana Mbak Nur untuk menanggapi itu tadi? Mbak Nur ingin ada hard copy dari sekolah. Kira-kira rencana apa yang ingin Mbak Nur
buat agar Rencana, mendapatkan itu tadi? iya, rencana yang ingin saya rencana yang ingin saya capai, Iya. terapkan ya, saya terapkan rencana saya itu gini Bu. Saya ingin berbicara dulu kepada bendara bos untuk pemenuhan ini karena yang lebih tahu tentang keuangan sekolah itu bendara ya. Iya. Sebelum saya bicara ke kepala sekolah, saya minta bantuan dulu ke bendara bos agar pemenuhan kebutuhan anak ini dengan belajar ya, dalam belajar itu buku paketnya, buku bacaannya itu bisa dibeli, itu bagaimana. Nah, nanti saya bicara dengan bendara bos, setelah itu nanti baru bicara sama kepala sekolah agar sekolah itu bisa membeli buku itu untuk pemenuhan belajar anak. Oke, berarti strategi dari Mbak Nur, Bu Nur adalah konsultasi dulu atau berkolaborasi dengan guru bendahara yang sebagai bendahara ya, kemudian baru berhubungan dengan kepala sekolah. Iya. Oke, bagus sekali idenya Mbak Nur. Tapi itu bisa dilakukan kira-kira kapan Mbak Nur? Rencana itu? Kalau waktunya atau kapannya itu kalau dari sekolah ya nggak bisa langsung hari ini. Iya. Karena itu semua harus ada rencananya, ada tahapannya. Iya. Mungkin awal tahun ajaran baru itu paling cepat karena ini udah masuk semester 2 ya Bu ya. Udah masuk semester 2. Mungkin awal tahun ajaran baru itu sudah ada buku baru. Tahun ajaran baru. Iya. Oke. Berarti kan itu masih cukup lama ya. Beberapa bulan lagi ke depan. Nah, untuk mengantisipasi dalam waktu dekat ini, misal 1 bulan atau beberapa minggu ke depan, kira-kira itu Mbak Nur alternatifnya apa kira-kira yang bisa Mbak Nur lakukan untuk memenuhi kebutuhan buku anak? Untuk alternatifnya nanti gini, kan tinggal beberapa minggu misalnya kita ambil yang poin-poin saja, kita cari buku bacaan, kita bisa download atau apa ya, nanti kita kirim atau kita print out biar anak-anak bisa belajar dari bacaan itu tadi. Dan saya akan berusaha untuk mencari di perpustakaan juga untuk pemenuhan belajar mereka. Oke, alhamdulillah ya dapat tadi ya buku dari perpus yang akan Mbak Nur dan anak-anak bersama cari. Ada juga yang di print dari materi yang didapat dari internet atau sumber-sumber lain. Oke, bagus sekali idenya Mbak Nur. Komitmen apa yang Mbak Nur lakukan untuk rencana ini? Komitmen saya itu karena saya melihat itu anak-anak itu sebenarnya antusias banget untuk belajar, tapi karena kebutuhan kebutuhan belajarnya itu belum terpenuhi, maka saya akan tetap berusaha untuk memenuhinya, memenuhi mereka dalam belajar. Dalam tadi ya Mbak Nur mengeprint atau mencetak buku bacaan dari sumber lain dan tadi dari perpus, kira-kira siapa yang bisa membantu Mbak Nur mencapai komitmen memenuhi kebutuhan anak didik Mbak Nur? Yang dapat memenuhi ya komitmen saya tadi, ini saya dengan tadi bendahara bos, kepala sekolah dan rekan sejarah. Oke, bendahara bos dan kepala sekolah ya utama itu ya. Oke, baiklah, kita sudah sampai di sesi terakhir nih Mbak Nur. Bu Nur, kira-kira apa yang sudah Bu Nur dapat dari sesi ini? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya, yaitu kebutuhan belajar siswa yang belum terpenuhi, mendapat solusinya dari perbincangan kali ini. Oke, kalau begitu kita minggu depan bisa ketemu lagi ya. Saya ingin mendengarkan hasil dari komitmen yang telah Mbak Nur rencanakan tadi.
bisa terlaksana atau tidak, kita akan coaching lagi ya minggu depan. Iya pemirsa, nanti kita bisa berbincang lagi, kita bisa bercerita lagi, dan kalau ada hambatan lagi atau ada mungkin mendapat solusi lah ya, ada solusi lagi seperti itu. Kalau komitmennya belum tercapai penuh dari setengah atau beberapa persen, nanti kita bisa mencari solusi. Oke, terima kasih Mbak Nur. Iya sama-sama Bu Nisa. Ya baik, terima kasih atas praktek coaching oleh Bu Nesya dan Bu Nur. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan khususnya pada coach. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mengevaluasi tentang praktek coaching yang sudah terlaksana. Untuk alur tirta sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah nampak. Kemudian yang kedua, Bu Nesa tadi ingin mengembangkan kompetensi sebagai pendengar aktif, ya itu juga sudah nampak. Sekarang pertanyaan untuk Bu Nesa setelah melakukan coaching pada kali ini, yaitu apa yang menjadi indikator atau yang nampak dari pengembangan kompetensi tersebut? Oke, indikator yang nampak pada pengembangan pendengaran aktif tadi, saya telah mendengarkan dengan baik. Mbak Nur mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu tadi masalahnya anak-anak kurang aktif karena kekurangan bahan bacaan atau kebutuhan literasi anak itu belum tercapai. Jadi rencana aksi yang disampaikan Bu Nur tadi adalah yang pertama, tadi untuk waktu yang tahun ajaran baru Mbak Nur berkonsultasi kepada bendahara BOS, kemudian bersama-sama bendahara BOS mengajukan usul untuk pengadaan buku kepada kepala sekolah. Untuk waktu dekat ini Bu Nur merencanakan untuk memprint atau mencetak bahan bacaan dari sumber-sumber lain, misal internet, itu dicetak sehingga bisa dibaca langsung kepada anak-anak, dan mencari bahan bacaan di perpustakaan. Seperti itu rencana yang akan dilakukan Mbak Nur dari permasalahan tadi. Baik. Coaching sudah kita laksanakan. Terus kemudian Bu Nesya selaku coach tadi juga sudah mengembangkan kemampuannya yaitu sebagai pendengar aktif. Kemudian untuk coaching selanjutnya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan selanjutnya adalah pertanyaan yang berbobot. Saya ingin lebih mengembangkan hal itu. Baik, semoga di praktek coaching berikutnya nanti semua bisa terlaksana dengan baik kembali ya Bu. Ya, terima kasih untuk coaching hari ini. Saya ucapkan selamat untuk Bu Nesa dan Bu Kom. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Nah, pada kegiatan hari ini kita akan mengadakan atau melakukan coaching. Sebelumnya perkenalkan, saya Bu Nur Komariati selaku pengamat dan Bu Ulin sebagai coach dan Bu Nesa sebagai coaching. Nah, sebelum coaching ini dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ulin selaku coach, yaitu berdasarkan beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Nah, yang pertama yaitu saya mengamati alur tirta yang berdasarkan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kompetensi coach apa yang akan dikembangkan yang dimiliki oleh Bu Ulin. Nah, itu tadi
rubrik yang akan saya gunakan pada pengamatan kami. Kalau boleh tahu kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan, yaitu dari kehadiran penuh, pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 kompetensi itu tadi, mana yang akan dikembangkan oleh Bu Uli? Jadi pada praktik coaching pada kali ini saya akan mengembangkan kompetensi saya, yaitu yang mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi melalui pertanyaan berbobot nanti coaching saya harap bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu indikator ketercapaiannya untuk kompetensi ini itu apa? Ya, jadi setelah melaksanakan praktek coaching nanti, saya harap saya bisa melihat atau saya ingin mendengar rencana aksi yang akan dibuat oleh coaching, yaitu penyelesaian. Oke, yang begitu sudah saya catat ya dulunya. Jadi Bu Nesa nanti sebagai coach akan mendapatkan solusi dari permasalahannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya waktu saya persilakan untuk Bu Uli dan Bu Nesa untuk melakukan praktek. Silakan. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi Bu Nisa ada apa ini? Kelihatannya kok murung seperti itu loh. Saya sedikit bingung Bu. Jadi anak-anak itu saya lihat ketika selesai istirahat itu mereka itu seperti fokusnya dalam belajar itu berkurang. Jadi itu saya kebingungan apa yang harus saya lakukan. Jadi harapan Bu Nisa dengan percakapan ini apa yang ingin Bu Nisa dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi agar segera saya lakukan dan keadaannya berubah. Kira-kira menurut Bu Nisa nanti ke depannya itu apa yang ingin Bu Nisa lakukan di atas masalah yang terjadi pada Bu Nisa saat ini? Saya apa ya Bu? Jadi tadi kan masalah saya itu kan anak-anak itu tidak aktif itu tadi ya. Tidak aktif dalam apa? Ketika pembelajaran fokus mereka itu hilang. Iya, fokus mereka itu hilang setelah jam istirahat. Jadi itu saya ingin anak-anak itu bisa fokus kembali setelah jam istirahat. Yang saya lakukan kira-kira ya melakukan kegiatan yang menyenangkan lah, melakukan kegiatan yang dapat membuat fokus mereka menjadi fokus kembali. Ya. Jika kita melihat ada level 10, kira-kira untuk saat ini anak-anak Indonesia itu berada di level berapa mengenai kefokusan mereka belajar? Di awal pembelajaran itu anak-anak fokusnya itu bagus sekali ya, level 9 lah. Tapi setelah istirahat tadi mereka itu mungkin level fokusnya itu ke 6 atau 5, bahkan ada yang benar-benar sudah malas untuk belajar, mereka ingin segera pulang, itu di level 2 mungkin. Seperti itu mungkin. Kira-kira kalau menurut Bu Nisa sendiri yang menyebabkan mereka menjadi seperti itu apa ya kira-kira? Apa ya, mungkin mereka masih ingin bermain, mereka belum siap kembali belajar, atau ya mungkin itu Bu masalahnya. Mereka masih ingin asikan bermain sampai tidak ingin belajar lagi. Tapi sesuai yang Bu Nisa sampaikan tadi, mereka pada tahap berapa? 9, awalnya 9 ya? Iya. Semangat mereka belajar. Kemudian menurun menjadi berapa kira-kira tadi? Ya, 6, 2, ya. Kira-kira ya. kira-kira
Bu Nisa ingin meningkatkan kembali level tersebut menjadi level 8? Ya kalau bisa ya 8 atau 9 lagi, bahkan kalau bisa ya tetap 10 atau 9 gitu. Kalau begitu kira-kira rencana apa yang ingin Bu Nisa lakukan untuk meningkatkan level tersebut? Rencananya kan mereka masih ingin bermain, jadi sebelum pembelajaran mungkin saya bisa melakukan SBT atau tepuk-tepuk gitulah, yang membuat atau game edukasi yang membuat mereka seperti bermain tapi mereka sebenarnya sedang belajar gitu. Rencananya seperti itu. Kira-kira misalkan Bu Nisa sudah melaksanakan itu atau akan melaksanakan kegiatan itu, kira-kira agendanya berapa? Apa ya Bu? Mungkin Pak, karena saya baru kepikiran ini tadi, jadi saya membutuhkan referensi itu tadi. Gangguannya ya saya belum mendapatkan referensi. Kira-kira saya ingin SBT atau game yang seperti apa yang sesuai dengan materi itu tadi. Jadi rencana Bu Nisa itu untuk meningkatkan semangat belajar itu kembali setelah istirahat, yaitu adalah melaksanakan atau menyelipkan SBT di sela-sela pembelajaran. Ya. Kira-kira strategi bagaimana yang akan Ibu laksanakan untuk agar SBT tersebut bisa memaksimalkan belajar atau motivasi belajar itu? Strategi saya mungkin saya bisa ikut pelatihan yang membuat pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, game-game yang membawa materi. Untuk anak kelas 2 itu yang anak sekiranya itu bisa memahami materi tapi tetap bermain, seperti itu. Jadi rencananya saya strategi saya ikut pelatihan, kemudian itu saya juga mau melihat YouTube Bu, yang mungkin kan di situ kan pasti banyak lah exhibiting. Itu yang menarik ya Bu, intinya semoga nanti bisa dilakukan. Coba nanti setelah kita melaksanakan bincang-bincang ini, kira-kira Bu Nisa akan mulai melaksanakan secepatnya ya Bu, kalau bisa ya mungkin setelah ini saya akan melihat YouTube. Nanti saya lihat-lihat YouTube dulu lah, referensi breathing seperti apa yang sekilas. Jadi ini akan segera dimulai hari ini ya Bu, untuk mengumpulkan referensi referensi, melihat contoh-contoh, kemudian akan diterapkan ke siswa. Untuk penerapan ke siswa sendiri besok pagi kira-kira sudah bisa atau mungkin minggu depan? Mungkin kalau hanya sekedar breathing mungkin besok pagi bisa, insya Allah lah ya. Kalau untuk yang sesuai materi itu mungkin 1 minggu lagi mungkin ya, butuh proses. Saya juga harus menyiapkan RPT yang sesuai lah ya. Saya juga ingin cari pelatihan yang online sekiranya bisa membantu saya. Juga Bu Nisa, kira-kira apa komitmen yang akan Bu Nisa laksanakan untuk rencana aksi tersebut? Komitmen saya pada diri saya sendiri ya, agar tetap semangat, agar tetap berusaha, tidak menyerah, agar anak-anak bisa menghadapi itu tadi, fokusnya kembali ke semula, Fokus dalam kondisi apapun. Iya betul. Kira-kira dalam proses rencana aksi Ibu sendiri ini membutuhkan bantuan dari pihak lain juga? Ya jelas saya membutuhkan bantuan pihak lain. Saya juga mungkin bisa bertanya pada teman-teman yang teman-teman sejawat
nanti saya akan bertanya kira-kira ice breaking apa yang biasanya mereka gunakan. Kemudian saya juga minta izin kepala sekolah ketika saya melakukan pelatihan, walaupun secara daring, tetap saya meminta izin kepada kepala sekolah. Gitu. Masuk ke sesi terakhir ya Bu. Kira-kira apa yang bisa dapatkan dari bincang-bincang kita ini? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan fokus anak bulan tadi. Setelah pertengahan pembelajaran saya dapat solusi tadi, melakukan ice breaking dan melakukan game, mencari alternatif dari YouTube dan pelatihan. Kalau gitu sambil menunggu rencana aksi dan aksi dari Bu Desa, kita bisa ya bertemu untuk seminggu lagi. Iya Bu. Ya, jadi nanti setelah Bu Desa melakukan aksinya, saya akan mencoba untuk melaksanakan bincang-bincang kembali untuk segala hal hasilnya jadi gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas praktek coachingnya dari Bu Eni dan teman-teman. Selanjutnya itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach yaitu Bu Eni. Tapi sebelumnya saya mengevaluasi yaitu perjalanan coaching tadi secara garis besar sudah sesuai dengan alur tirta. Itu yaitu alur tirtanya sudah nampak semua, gitu ya Bu ya. Nah, tujuan tapak indikator, masalah rencana aksi juga sudah tampak serta tanggung jawabnya. Yang kedua, Bu Ulin tadi ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot itu ya Bu ya. Nah itu juga sudah nampak pertanyaan yang dapat memancing solusi dan ide. Nah pertanyaan untuk Bu Ulin setelah melakukan coaching ini yaitu apa yang menjadi indikator yang nampak dari pengembangan kompetensi. Ya, jadi setelah praktik coaching kami terlaksana, saya berharap dengan pertanyaan berbobot tadi, coaching yaitu Bu Nisa bisa menemukan solusi atas masalahnya. Gitu. Selanjutnya yaitu karena saya sudah melakukan coaching, juga sudah mengembangkan pertanyaan berbobot. Untuk coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan? Ya mungkin untuk coaching berikutnya saya akan mencoba mengembangkan kompetensi coaching yang lain, yaitu kemampuan sebagai pendengar yang aktif dengan baik. Bagus ini. Nah terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Ulin dan Bu Nisa. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kegiatan hari ini kita akan melakukan coaching. Sebelum coaching dimulai, perkenalkan, saya Nisha Wulan Setianingsih selaku pengamat, Bu Nur selaku coach, dan Bu Ulin selaku coaching. Sebelum coaching, perlu saya menyampaikan beberapa hal. Ada pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti kepada Bu Nur selaku coach berdasarkan rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti dalam coaching yang dilakukan Bu Nur dan Bu Ulin akan nampak dan terlihat. Yang kedua adalah kompetensi coach yang akan dikembangkan oleh Bu Nur. Nah, itu tadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk pengamatan kali ini. Oke, Bu Nur, dalam kegiatan coaching kali ini sebelumnya saya akan bertanya, kalau boleh tahu, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nur kembangkan?
kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, jadi reaktif dan mengajukan pertanyaan tertulis. Dari ketiga kompetensi tadi ya, kira-kira kompetensi apa yang akan menjadi fokus dari Bu Nur? Yang akan menjadi fokus saya yaitu kompetensi kehadiran penuh. Oke. Karena saya akan fokus pada percakapan kali ini yaitu sehingga Bu Ulis sebagai coach itu nanti mendapatkan ide dan solusi dari permasalahan. Baik. Apa indikator ketercapaiannya untuk mencapai kompetensi tadi kehadiran penuh? Indikator ketercapaian yang ingin saya lihat yaitu rencana aksi strategi yang digunakan oleh Bu Ulis. Baik, sudah saya catat ya, Bu Nur. Semoga Bu Uli nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya, waktu saya persilahkan kepada Bu Nur dan Bu Ulin untuk melakukan coaching. Iya, terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ulin. Siang Bu Nur. Salam. Ya, baik Bu Ulin. Nah, untuk kali ini, pertemuan kali ini, apa yang ingin Ibu Ulin ceritakan? Jadi begini Bu, saya itu merasa akhir-akhir ini murid saya itu ketika proses pembelajaran mereka itu antusiasnya berkurang Bu. Contohnya lagi itu ketika mengerjakan tugas mereka itu juga terlihat kurang semangat gitu. Jadi Bu Ulin kali ini ingin bercerita tentang anak-anaknya yang kurang aktif dan kurang antusias seperti itu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti kali ini? Jadi dengan saya menyampaikan unek-unek saya kepada Bu Nur ini, saya harap saya bisa mendapatkan solusi atas masalah saya yang sudah saya hadapi, terutama dengan menurut saya itu. Jadi menurut Bu Ulin itu Bu Ulin itu punya masalah tentang anak-anaknya kurang antusias dalam belajar dan Bu Ulin berharap ada solusi ya untuk pembicaraan kita, percakapan kita kali ini. Nah, menurut Bu Ulin, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Ulin itu menjadi kurang antusias dalam pembelajaran di dalam kelas? Kalau saya ingat-ingat kembali itu Bu, sepertinya saya merasa murid itu kurang semangat karena mungkin pembelajaran yang saya sampaikan itu terlalu monoton. Jadi mungkin mereka merasa bahwa ketika saya mengajar mereka itu merasa bosan, jenuh. Jadi sehingga mereka semangat belajarnya sudah menjadi menurun. Oh begitu, jadi karena sistem pembelajarannya monoton seperti itu ya Bu ya. Nah, terus kira-kira apa ya saja yang dapat membuat murid Ibu ya menjadi antusias kembali dalam pembelajaran? Mungkin menurut saya itu yang diharapkan murid-murid saya saat ini itu Bu, mereka mengharapkan pembelajaran itu yang mengasihkan untuk mereka. Jadi dengan pembelajaran yang mereka anggap asik itu mungkin nanti bisa membuat mereka menjadi semangat kembali untuk belajar. Jadi saya itu sependapat dengan Bu, karena pembelajaran yang monoton itu anak-anak menjadi bosan seperti itu ya. Mungkin butuh pembelajaran yang bervariasi. Nah, kemudian lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Jadi nanti mungkin ketika pembelajaran berlangsung, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyelipkan breaking, kemudian menyelipkan game-game atau permainan gitu ya Bu ketika pembelajaran. Jadi nanti mereka bisa tertarik. Kemudian menurut Bu Ulin, kan berinisiatif untuk memberi
breaking di sela-sela pembelajaran, kemudian mungkin merasa pembelajarannya lebih mengasihkan. Selanjutnya yaitu apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Untuk pengumpulan tugas sendiri itu murid mungkin bosan karena tugas dari saya itu terlalu banyak gitu. Terus kemudian lagi tugas-tugas yang saya berikan itu cuma berdasarkan satu tugas yang dari SKS atau buku dari perpus itu saja. Jadi itu lah Jadi mungkin karena terlalu banyak tugas kurang menantang lah buat mereka. Kalau boleh tahu, ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Untuk saat ini memang yang mungkin banyak sekali itu membesarkan dari hanya sekedar teks, kemudian buku-buku dari perpus dan buku panduan. Jadi sumbernya itu hanya dari LKS, berarti buku yang Nah, adakah sumber belajar selain buku LKS tadi atau buku yang ada di perpus itu, Bu? Kalau menurut saya untuk mencegah siswa agar tidak semakin menjadi tingkat kebosanannya ya Bu. Mungkin setelah ini saya akan berusaha mencoba menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Apalagi sekarang itu kan di sosial media kan banyak ya Bu ya. Jadi nanti saya akan mencoba mencari sumber belajar itu bisa dari YouTube, mungkin TikTok, Instagram dan sebagainya. Betul sekali Bu Ulin. Saya yakin sekali bila Bu Ulin bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu Ulin untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi rencana saya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan saya ini, yang pertama tentunya saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang diferensiasi. Jadi nanti saya akan mengklasifikasi siswa sesuai dengan kemampuan atau minat belajarnya mereka masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran ketika berlangsung nanti saya akan mencoba menerapkan SBT atau dengan meneliti game-game untuk belajar gitu ya Bu. Terus kemudian untuk tugas-tugas mungkin nanti ya saya akan mencoba untuk memberikan tugas yang lebih variatif. Nah, bagus sekali intinya Bu Ulin nanti akan memberi SBG di sela-sela pembelajaran, kemudian mencari sumber belajar dari sosial media lebih menarik agar anak-anak tidak bisa belajar. Tapi rencananya mudah-mudahan berhasil ya. Nah, sekarang apa komitmennya Bu Ulin terhadap rencana ini? Rencana saya sangat berkomitmen yaitu tadi sedia atau selalu melaksanakan pembelajaran yaitu membuat perencanaan pembelajaran yang diferensiasi tadi ya Bu. Kemudian memberikan tugas sesuai atau yang bervariatif atau yang bervariasi itu. Terus kemudian ketika proses pembelajaran nanti saya akan menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Ulin. Nah, saya sangat mendukung dengan idenya Bu Ulin tadi. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Ulin ya. Terima kasih Bu Ulin. Ya, terima kasih ya Bu. Dengan saya bercakap-cakap ini akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali mungkin di minggu depan untuk mengetahui hasilnya bagaimana anak-anak ada perubahan dalam pembelajaran di dalam kelas atau tidak seperti itu ya dari videonya Bu tadi. Cukup sekian. Terima kasih Bu Ulin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktik coaching yang dilakukan Bu Nur dan Bu Ulin. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada coach. Tapi sebelumnya saya mengevaluasi perjalanan coaching yang tadi sudah dilakukan secara garis besar.
alur tirta sudah nampak semua, mulai dari tujuan, indikator masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah terlihat. Luar biasa sekali tadi coaching yang dilakukan Bu Nur ya. Di sini checklist saya sudah tertentang semua. Kemudian yang kedua, Bu Nur tadi ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Oke, di situ juga sudah nampak tadi Bu Nur fokus sekali pada pembicaraan yang dilakukan, kemudian Bu Ulin juga mendapatkan solusi dan ide baru dari pembicaraan tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya pada Bu Nur, setelah melakukan coaching, apa yang menjadi indikator yang nampak dari pengembangan kompetensi tadi kehadiran penuh? Yang menjadi indikator dari pengembangan kehadiran penuh tadi ya Bu ya, kompetensinya yaitu Bu Ulin sudah memberikan ide, kemudian solusinya juga dalam pembelajaran dalam kelas yang tadinya anak-anak itu bosan pembelajaran di dalam kelas. Bu Ulin sudah memberikan idenya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas agar anak-anak tidak bosan, yaitu dengan mencari sumber-sumber pembelajaran yang bervariatif, menyenangkan, yang asik dari sosial media. Tadi Bu Ulin sudah menyampaikan rencana aksi nyatanya ya. Oke, sudah melakukan coaching, juga sudah mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Untuk coaching berikutnya, kompetensi apa lagi yang akan Bu Nur kembangkan kira-kira? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya yaitu dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Nur dan Bu Ulin. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.